Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mani Mega Suara. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu tentunya. Ketemu lagi bareng Rio Dirgantara, Mani Mega Suara pagi hari ini, Selasa 31 Mei 2022 di program spesial Talk Show bersama dengan Yakult. Oke, Mana Mega Suara pagi hari ini Ria mengundang Anda semuanya nongkrong di sini jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol seru banget bersama dengan teman-teman dari Yakult dan gak cuma ngobrol seru aja. Yakult juga bakal bagi-bagi hadiah untuk Anda yang pagi hari ini menyimak talk show kita. Jadi jangan sampai kelewatan ya Mana Mega Suara. Untuk Anda nanti yang pengen mencoba menjawab pertanyaan kuisnya, bisa mengirim jawaban Anda ke 0818117898. Tapi sebelum itu kita bersama dulu, kita undang narasumber kita pagi hari ini yang sudah bersiap di seberang sana, karena kita bakal talk show melalui Zoom menimba suara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi wabarakatuh. Bapak-bapak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mani Mega Suara, Rio akan perkenalkan dulu kedua narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Deden. Selamat pagi Pak Deden. Selamat pagi Mas Rio. Selamat Oke, pagi juga untuk mendengar setia Radio Mega Suara baik. dimanapun. Yang kedua ada Pak Bayu. Selamat pagi Pak Bayu. Iya, selamat pagi juga Mas Rio. Selamat pagi juga para mania Mega Suara. Oke, Pak Bayu dan juga Pak Deden, kita ketemu lagi Alhamdulillah ya setelah sekian lama di talk show spesial Yakult. Nah, sebelum kita ngobrol nih, Rio mau tanya dulu nih, kesibukan terakhir apa sih ini dari Yakult selepas kemarin tentunya kita sama-sama melaksanakan Idul Fitri nih ya, Pak Deden dan juga Pak Bayu mungkin punya cerita yang seru, apa sih yang dilakukan oleh Yakult selepas kemarin Idul Fitri ini, update kegiatannya. Oke, terima kasih Mas Rio ya. Kebetulan Yakult pada saat hari raya kita benar-benar coba mempersiapkan kebutuhan Yakult untuk keluarga di rumah ya, berkaitan dengan pesanan Lebaran dan lain-lain. Pasca kegiatan hari raya ini, Yakult tetap mempersiapkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang belum ada petugas Ibu Yakult Lady-nya dan petugas direct sales-nya juga, sehingga kita bisa mengirimkan Yakult langsung kepada keluarga pelanggan dengan sehat. Seperti itu Mas Rio ya. Oke, dan pastinya Mani Megasol juga selepas Lebaran kemarin tuh pasti banyak sekali ini ya, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan nih Pak Bayu dan juga Pak Deden, yang namanya habis Lebaran itu kan silaturahmi sana sini gitu ya, keliling bersama saudara-saudara. Ada kue enak makan, ada opor dimakan, gitu kan. Semuanya dilahap gitu kan, gara-gara jabah dendam bisa makan segala macam. Dan ternyata di Mani Mega Suara, karena pola makan kita yang mendadak tiba-tiba berubah, kemudian memakan banyak hal, banyak yang mengeluhkan yang namanya gejala-gejala kurang sehat di pencernaan gitu ya, Mani Mega Suara. Nah, untuk itu banyak juga yang menyarankan coba deh minum Yakult biar pencernaannya juga lebih enak. Kenapa sih harus minum Yakult gitu kan? Nah, Mani Mega Suara, karena Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang cocok diminum kapan saja dan juga dalam momen apapun termasuk Idul Fitri gitu ya. Benar nggak sih ini Pak, Yakult itu penting banget untuk menjaga kesehatan apalagi setelah merayakan Idul Fitri nih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang ya kalau pada saat Idul Fitri ini pola makan kita jadi berubah drastis. Seiring dengan adanya setiap kita bersilaturahmi pasti banyak makanan yang tentunya dapat mengganggu menggoda nafsu kita ya untuk selalu memakan ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan Yakult. Jadi saat berlebaran kita disuguhi oleh berbagai macam makanan, mulai dari gula, rendang, opor ayam, sambal, sampai sambal goreng ati, sampai kue kering khas Lebaran. Kira-kira apa sih kesamaan dari makanan-makanan tadi? Ya, sajian tersebut mengandung kolesterol jahat yang dapat memperburuk kesehatan. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk menjaga kadar kolesterol tetap seimbang dengan membatasi makanan yang berlemak. Selain porsi makanan yang dijaga, dibarengi juga mengkonsumsi makanan sehat seperti
sayur, buah, serta perbanyak gerak atau olahraga. Seperti itu, Mas. Oke. Ya. Tadi dikatakan ternyata makanan yang kita makan tuh kemungkinan besar mengandung banyak sekali kadar kolesterol ya Pak. Nah, Iya, ada iya. nggak ini tips buat kita semua bagaimana sih caranya agar bisa menjaga kadar kolesterol dalam tubuh kita tuh tetap di angka yang aman? Apa aja yang harus kita lakukan nih kira-kira nih Pak? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Deden. Oke, terima kasih ya, Kang Rio ya. Nah, tipsnya adalah kita olahraga, aktivitas sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menghindari kita dari segala macam penyakit ya. Artinya pada saat olahraga badan kita lebih banyak bergerak karena olahraga itu bisa meningkatkan sirkulasi darah kita, memaksimalkan kerja jantung hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan rutin berolahraga nih, Kang Rio ya, kita akan membakar lemak sekaligus menghilangkan kolesterol di pembuluh darah kita. Nah, ada satu lagi, dengan mengkonsumsi probiotik. Salah satunya adalah Yakult ya. Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang sudah dipercaya oleh puluhan juta orang dan untuk saat ini sudah ada di 40 negara di dunia ya. Yakult sangat unik karena mengandung bakteri baik yang bakterinya namanya adalah Lactobacillus casei shirotastren yang dipercaya mampu membantu pencernaan selalu baik. Nah, menurut sebuah penelitian internal di Jepang oleh Osamu Shonan pada 1996 diketahui bahwa bakteri Lactobacillus casei shirotastren mampu menyerap kolesterol yang berada di dalam usus lalu dikeluarkan bersamaan dengan feses pada saat kita buang air besar. Seperti itu tips yang harus kita lakukan untuk mencegah kolesterol ini, seperti itu. Oke, ternyata ada upaya dari luar dan juga dari dalam yang harus kita maksimalkan ya untuk menjaga kadar kolesterol. Dan yang paling utama adalah menahan nafsu makan yang aneh-aneh gitu ya Pak ya, apalagi setelah lebaran ya. Kayaknya tuh nafsu untuk jajan apa-apa juga udah harus dibendung dari sekarang karena demi kesehatan kita semuanya ya, Menimika Suara. Oke, Menimika Suara, kita akan ke pertanyaan berikutnya, tapi kita dengerin dulu satu yang mau lewat berikut ini. Stay tune terus di Talk Show Spesial ya. Yakult adalah minuman internasional asal Jepang yang sudah diminum 40 juta orang di 40 negara dan wilayah setiap harinya. Jangan lupa cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Oke, Pak Bayu dan juga Pak Deden, kita masih berbicara mengenai Yakult. Ini luar biasa loh, pencapaian 40 juta orang di 40 negara ya. Tentunya bukan pencapaian yang mudah. Bagaimana sih cara Yakult meyakinkan kepada masyarakat bahwa Yakult memang aman untuk dikonsumsi? Nih. Silakan boleh Pak Deden atau Pak Bayu yang mau menjawab bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Yakult itu memang aman untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih ya Kang Rio ya. Memang Yakult ini minuman internasional ya dari Jepang ya. Kita sudah ada dari tahun 1991 di Indonesia ya. Wow. Jadi Yakult ini dibuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet dan pewarna sehingga sangat aman dikonsumsi oleh kita semua. Seperti itu Kang Rio ya. Oke, yang pasti semua orang juga sudah tahu manfaat dari Yakult ya, Menimika Suara. Pokoknya setiap hari sediakan Yakult di rumah Anda. Nah, berbicara mengenai tadi nih kendala-kendala ketika setelah Lebaran tuh ada yang namanya sembelit atau susah yang namanya BAB ya, Pak Bayu juga Pak Deden. Nah, Yakult bisa juga nggak sih untuk mengobati sembelit atau kesulitan BAB nih? Ya, terima kasih ya Kang Rio. Jadi tidak jarang juga masyarakat yang mengeluh kesulitan BAB ya atau sembelit. Nah, ini kira-kira mengapa ya? Jadi sembelit atau konstipasi merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar. Ia mengalami sembelit biasanya BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu dan fesesnya berwarna coklat pekat kehitam-hitaman. Nah, kondisi tersebut umumnya disebabkan karena kecerobohan dalam menerima asupan yang dikonsumsi. Saat merayakan Idul Fitri, makanan yang tersedia di meja makan kebanyakan adalah makanan-makanan rendah serat. Contohnya, olahan daging yang tidak dibarengi dengan makanan berserat, olahraga, dan minum air putih yang cukup. Nah, ketidakseimbangan flora usus atau jumlah bakteri baik di dalam usus dapat dijadikan penyebab mengapa kita kesulitan buang air besar. Seperti itu. Jadi ketidakseimbangan flora usus.
Oke, jadi Yakult Makanya kita jadi hadir sendiri. untuk Iya, memberikan keseimbangan ya di dalam usus untuk iya. pencernaan makanan. Jadi biar mudah dikeluarkan oleh usus dan BAB jadi nggak susah lagi gitu ya menyebekan. Nah, Oke, betul Bapak, Kang Rio. semua orang sudah tahu di dalam Yakult itu kan ada yang namanya bakteri baik ya. Anak kecil, orang dewasa juga tahu namanya bakteri LCS atau Lactobacillus rhamnosus sampai apa meskipun namanya agak susah disebutin ya sampai hafal gitu kan. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya manfaatnya itu apa sih dari bakteri LCS ini, Pak? Oke, terima kasih ya, Kang Rio ya. Manfaat Yakult ini kita ada 5. Yang pertama, Yakult ini bisa membantu mencegah gangguan pencernaan. Yang kedua, Yakult ini bisa membantu meningkatkan jumlah bakteri berguna di dalam usus kita. Yang ketiga, Yakult bisa membantu menekan jumlah bakteri merugikan di dalam usus kita. Yang keempat, Yakult bisa membantu mengurangi racun di dalam usus kita. Yang kelima, yang paling penting nih ya, Yakult bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi manfaat Yakult ada 5, seperti itu. Wow, ternyata banyak sekali manfaatnya ya, termasuk salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, masih penting sekali, apalagi sekarang ya Pak, di zaman-zaman yang memang banyak sekali bakteri dan juga virus yang ada di luar sana ya. Ini konsumsi Yakult meningkatkan daya tahan tubuh. Terus tadi juga Yakult bisa namanya menetralisir racun di dalam pencernaan gitu ya. Nah, bagaimana Pak kalau boleh disimulasikan proses ketika Yakult masuk ke dalam tubuh sampai itu melawan racun di dalam pencernaan kita nih Pak? Nah, oke, baik. Sebelumnya saya mau memberi tambahan dulu terkait Lactobacillus casei shirotase-strain ya. Nah, ini apa sih manfaatnya bakteri itu? Jadi Lactobacillus casei shirotase-strain sendiri merupakan bakteri baik yang berguna untuk menjaga pencernaan selalu baik. Bakteri ini tentunya termasuk ke dalam golongan bakteri probiotik yang aman dan yang aman untuk dikonsumsi serta dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Nah, dalam satu botol Yakult terdapat banyak bakteri Lactobacillus casei shirotase-strain. Nah, kekebalan tubuh yang kuat tampaknya adalah hal yang harus diperhatikan di masa pandemi seperti saat ini. Bakteri baik Lactobacillus casei shirotase-strain yang terdapat pada Yakult akan menekan tombol on sel-sel kekebalan tubuh di dinding usus yang kemudian akan meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh akan berada pada titik optimum. Seperti itu. Itu untuk manfaat dari bakteri Lactobacillus casei shirotase-strain. Nah, kalau berbicara mengenai Yakult, ini kan ada bakteri baiknya, Pak. Benar nggak sih itu jumlahnya katanya 6,5 miliar bakteri baik? Nah, seperti apa, Pak? Itu angkanya memang sudah disesuaikan dengan tubuh kita atau gimana nih, Pak? Sampai mencapai 6,5 miliar ini. Oke, terima kasih ya. Memang di dalam satu botol Yakult, ukurannya adalah jumlah komposisinya ada 65 ml ya. Artinya 65 ml ini jika jumlah bakteri Lactobacillus casei shirotase-nya adalah kurang lebih 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirotase. Jadi kegunaannya adalah bisa memperbaiki sistem pencernaan kita seperti itu. Oke. Berbicara mengenai Yakult, Pak, masa kadaluarsanya berapa hari sih kalau kita beli nih di supermarket? Apa yang harus kita lihat? Apakah kita tanya ini masuknya kapan ke tokonya atau memang sudah ada ketentuan khusus berapa hari ini maksimal penggunaan Yakult? Karena Yakult berbeda dengan makanan juga minuman yang lain ya yang bisa bertahun-tahun Pak ya. Sebenarnya berapa sih patokannya berapa hari maksimalnya? Oke, baik, terima kasih Kang Rio. Oh, mau sama Pak Dadan? Baik, Pak Bayu, silakan. Oh, siap. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk kadaluarsa Yakult ini adalah 40 hari semenjak diproduksi. Nah, untuk para konsumen atau para pelanggan yang ingin membeli Yakult atau melihat masa expire di Yakult itu cukup mudah. Ada di kemasan di depan, tampak di depan itu ada tertera kadaluarsa Yakultnya, seperti itu. Jadi untuk kadaluarsa Yakult itu 40 hari semenjak diproduksi, tapi itu juga harus disimpan di dalam pendingin. Kira-kira pendinginnya itu 0 sampai 10 derajat, seperti itu. 0 sampai 10 derajat Celcius ya. Jadi tidak disarankan untuk di suhu ruang aja ya, Pak ya. Nah, betul.
Oke. Nah, Pak Deden atau Pak Bayu mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih kepada pendengar soal Yakult sebelum Rio mau menyampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan untuk kuis kita pagi hari ini, Pak. Yakult, hal yang penting yang harus disimak oleh para pendengar apa sih soal Yakult ini, Pak? Oke, terima kasih ya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah selamat merayakan Idul Fitri bagi para pendengar yang merayakannya. Meski berada di suasana sukacita seperti Lebaran saat ini, menjaga kesehatan haruslah tetap dilakukan. Jaga asupan makanan, perbanyak makan buah dan sayuran, minum cukup air putih, dan rutinitas berolahraga. Perlu diingat bahwa COVID-19 saat ini masih menghantui kita semua, sehingga kita harus selalu terapkan protokol kesehatan 5M dengan ketat, dan mari sama-sama lakukan vaksinasi guna menciptakan kekebalan masyarakat atau herd immunity. Untuk itu, mari rutin konsumsi Yakult untuk membantu menjaga pencernaan tetap selalu baik. Oke. Nah, sebelum Rio ke pertanyaan kuis ini Mega Suara, ternyata nih Pak Bayu dan juga Pak Deden sudah ada beberapa penanya dari pendengar yang penasaran soal Yakult. Dulu boleh ya Pak ya pertanyaannya ya. Oke. Oke, baik. Ya, boleh. Pertama, ini ada pertanyaan dari sebentar, ada Pak Maman di kawasan Jalaksana Kuningan. Pertanyaannya, apakah ada efek samping kalau minum Yakult yang nggak dingin katanya? Oh mungkin ini beli dari toko, perjalanan ke rumah jauh jadi nggak dingin lagi gitu Pak. Gimana Pak? Ada efek samping nggak katanya kalau minum Yakult yang nggak dingin katanya. Tuh. Oke, terima kasih ya Oke, untuk terima pertanyaan kasih. Oh, dari Pak Paman ya. Oke, ya. oke, baik Pak Bayu ya. Ya, silakan. Untuk minum Yakult yang tidak dingin, tidak ada efek sampingnya. Memang rasanya akan sedikit asam dan manfaatnya tidak maksimal. Untuk itu, kita menyarankan untuk semua pendengar setia Radio Mega Suara untuk membeli Yakult dalam kondisi dingin. Artinya Yakult yang harus di dalam kondisi freezer atau kulkas gitu kan, di setiap toko, di minimarket dimanapun. Termasuk kita juga ada petugas ibu-ibu Yakult Lady yang selalu mengirimkan Yakult langsung ke rumah-rumah disertai dengan tas berpendingin khusus, tujuannya untuk menjaga kualitas Yakult selalu baik ya. Jadi tidak ada efek sampingnya ya, Kang Rio ya. Jadi hanya rasanya aja sedikit asam dan manfaatnya kurang maksimal seperti itu. Oke, jadi buat Money Mega Suara yang kalau misalkan di lingkungannya ada Ibu Yakult Lady, mending tanya nomor handphonenya buat langganan ya, biar Iya, terima kasih. Terus ada lagi pertanyaan dari Bapak Ian, ya ini masih dari Kuningan. Izin bertanya, bolehkah kalau orang yang menderita sakit mah minum Yakult? Katanya nih. Coba. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi begini Kang Rio, kalau untuk penderita mah, ya kita harus tahu dulu mahnya ini mah yang seperti gimana. Oh. Ya, tapi kalau memang mahnya kronis, jangankan minum Yakult ya, untuk makan nasi aja kita udah sakit. Nah, tapi bagaimana? Seperti itu ya, harus digolongkan dulu mahnya yang seperti gimana. Jadi, tapi kalau memang punya sakit mah atau mengeluh agak sedikit sakit ketika makan, apakah bisa minum Yakult? Boleh. Ya, Yakult aman diminum oleh orang sakit mah. Tetapi bila mahnya parah, nah sekali lagi saya jelaskan, apabila mahnya parah atau sudah kronis, ya disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter. Seperti itu, Kang Rio ya. Oke, siap itu dia ya. Terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi pertanyaan Pak. Ini serupa mungkin, tapi berbeda penyakit ini Pak. Pertanyaannya dari Ibu Imamah dari Cilimus. Apakah boleh penderita diabetes minum Yakult? Gimana tuh Pak? Diabetes kan, karena Yakult mungkin ada sedikit manis juga ya. Baik, terima kasih ya untuk orang diabetes ya dari Ibu Imamah di Cilimus ya. Nah, kandungan gula yang terdapat di dalam Yakult hanya 10 mg ya. Artinya Yakult masih aman diminum oleh orang sakit diabetes. Tetapi jika memang diabetesnya berkelanjutan, kronis, itu perlu konsultasikan dulu ke dokter. Tapi untuk kita yang masih dalam kondisi sehat, itu masih aman minum Yakult untuk penderita diabetes. Seperti itu Kang Ria ya.
Oke, siap Pak Deden, terima kasih banyak. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Deden dan juga Pak Bayu, ada beberapa jeda commercial break, sambil Mhm. Rio juga membacakan pertanyaan kuis untuk Mania Mega Suara, pendengar setia yang pagi hari ini lagi pada stay tune ya. Bersiap-siap untuk Anda, para pendengar setia Mega Suara Kuningan, pertanyaan kuisnya akan Rio bacakan. Ada 7 pertanyaan, Anda tinggal menjawab aja sekiranya Anda bisa menjawab dan yakin, langsung kirimkan jawaban Anda ke nomor WhatsApp Mega Suara 0818117898. Jadi nanti akan Rio periksa siapa jawabannya yang paling betul setelah jeda commercial break nanti ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara Yakult membantu menjaga kadar kolesterol? Nah, tadi sudah dibahas ya. Kemudian, pertanyaan pilihan yang kedua. Bagaimana cara bakteri L-Casein pada Yakult memperkuat kekebalan tubuh? Tadi juga sudah dibahas ya, Mani Mega Suara. Berikutnya, bagaimana cara Yakult membantu meredakan BAB atau sembelit? Oke, pertanyaan berikutnya, ini gampang banget, nggak tahu, kalau nggak tahu keterlaluan ini ya. Apakah Yakult itu? Tuh gampang banget kan Mani Mega Suara. Kemudian berikutnya, berapa jumlah bakteri baik LKC Sirotolstrain yang ada di setiap botol Yakult? Aduh, ini gampang banget, dia boleh ikutan nggak sih ini kuisnya ya? Berikutnya, berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Wah, tadi sudah dikasih tahu juga Mani Mega Suara. Terus pertanyaan alternatif yang terakhir, bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan juga enak? Tuh, tadi dikasih tahu ya suhunya berapa sampai berapa. Silakan buat Mani Mega Suara yang tahu jawaban dari 7 pertanyaan kuis tadi, langsung kirimkan aja jawaban Anda ke 0818117898. Oke, sambil menunggu jawaban dari pendengar, Pak Bayu dan juga Pak Deden, kita jeda dulu sebentar. Kita bakal balik lagi Mani Mega Suara tetap di Talk Show spesial bersama program Talk Show spesial bersama dengan Yakult tentunya. Dan masih bersama dengan dua narasumber hebat kita dari Yakult, ada Pak Deden dan juga Pak Bayu. Oke, masih di sana ya Pak ya? Oke, Pak Deden dan juga Pak Bayu, tadi sebelum jeda komersial break, Rio sudah membacakan pertanyaan kuis untuk para pendengar kita nih. Mungkin ada yang penasaran nih, ini hadiahnya apa Pak? Mobil, motor, atau apa nih Pak? Baik ya, Kang Rio ya. Hadiahnya yang pasti ya, kita akan menyiapkan Yakult untuk keluarga di rumah. Wow, asik. Agar keluarga selalu sehat ya, Pak Kang Rio ya. Oke, dan sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan jawaban kuis nih Pak. Kita coba intip dulu sebentar ya Pak ya. Mengingatkan kembali nih buat Mani Mega Suara yang mungkin baru aja bergabung. Wah, ada keseruan apa nih? Jadi kita lagi ada kuis spesial dari Yakult ya, Mani Mega Suara, untuk para pendengar kita yang pagi hari ini sudah menyimak talk show kita dari awal. Dan jangan beranjak dulu, masih banyak obrolan yang akan kita bahas bersama dengan Pak Bayu dan juga Pak Deden ya. Oke, sudah ada beberapa orang yang mengirimkan jawaban-jawaban nih. Yang pertama ini ada Kang Eman. Kang Eman di Kuningan. Ini yang menjawab mengenai apa nih? Yakult mengandung bakteri L-Casein yang dapat meningkatkan bakteri baik dan bisa mengurangi bakteri yang jahat atau merugikan, sehingga penyerapan gizi dari makanan yang kita makan menjadi lebih maksimal dan pencernaan menjadi lebih lancar. Wih, detail sekali jawabannya ya. Terima kasih. Luar biasa jawabannya ya. Emang ya, ini nyimak berarti ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Pak Budi di Windu Haji. Menjawab kuis nomor 4, Kang. Oke. Sebotol Yakult ada 6,5 miliar bakteri baik LKCI Sirotastrin. Wah, lengkap banget nama bakterinya ya. 6,5 miliar bakteri baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya ini ada dari Ibu Nuri di kawasan Kuningan juga nih. Pertanyaan kedua, Bang. Bakteri baik LKC Sirotastrin yang terdapat pada Yakult bisa menekan sel-sel kekebalan tubuh di dalam dinding usus. Kemudian akan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita akan menjadi lebih kuat daya tahan tubuhnya dan lebih maksimal. Oke, terima kasih banyak. Maksudnya sudah ketangkap ya Pak, mungkin ke sana gitu ya maksudnya. Iya, Dengan bahasanya sendiri semua. Betul. Kemudian
Apa nih? Ada yang menjawab? Bahwa ini yang pertanyaan berikutnya. Jawaban Mas untuk pertanyaan kuis Yakult. Masa kadaluarsa Yakult 40 hari sejak tanggal diproduksi di pabriknya. Wih, lengkap ya. Kemudian juga ada Amar, 23 tahun. Jawaban pertanyaan kuis nomor 6, masa kadaluarsa Yakult 40 hari katanya. Oke, itu dia ya. Beberapa yang menjawab pertanyaan tadi ada berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang menjawab dan ada 2 yang menjawab pertanyaan yang sama mengenai masa kadaluarsanya 40 hari ya. Oke. Nah, dengan Kita ke pertanyaan lagi berikutnya Pak mengenai mungkin Mani Mega Suara penasaran juga sih mengenai Yakult gitu kan. Nah, yang masih meragukan, ada nggak sih buktinya nih kalau misalkan orang minum Yakult tuh ususnya menjadi sehat? Misalkan penelitiannya atau survei langsungnya nih, silakan nih Pak Deden atau Pak Bayu bisa memberi jawaban kepada mereka-mereka yang masih meragukan Yakult nih. Oke, terima kasih Kang Rio ya. Terima kasih juga untuk para pendengar setia Radio Mega Suara. Buktinya minum Yakult usus menjadi sehat ya. Buktinya adalah kondisi pada saat kita BAB akan lancar dan terhindar dari diare, sembelit, dan sebagainya. Karena BAB yang baik merupakan tanda usus kita yang sehat. Hal ini karena bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus casei shirota strain, yang ada di dalam Yakult menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Sehingga usus bisa menyerap gizi dengan baik dan membuat kondisi usus menjadi sehat. Karena itu, dengan minum Yakult setiap hari, maka semakin banyak bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang masuk ke dalam usus dan membuat usus menjadi sehat. Untuk itu, Kang Rio dan semuanya, mari cintai usus kita dengan minum Yakult setiap hari. Seperti itu bukti minum Yakult usus menjadi sehat. Ya, oh betul, ini udah nggak bisa diragukan lagi ya Mani Mega Suara, dan ini udah 40 lebih dari 40 tahun ya Pak ya untuk Yakult, tentunya dengan melalui penelitian kemudian juga evaluasi yang akhirnya menemukan formula yang tepat sekali dan memang cocok untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, itu buktinya ya Mani Mega Suara, dari BAB aja bisa ketahuan kita lagi sehat apa enggak pencernaannya ya. Betul, Makanya proses sering pencernaannya. Betul. dalam tubuh kita tuh ada bakteri jahat yang harus ditekan ya Pak ya. Makanya Yakult hadir Ditekan pakai bakteri baik seperti itu. Oke. Nah, terus buat Mani Mega Suara nih yang mungkin juga tertarik nih Pak Bayu, Pak Dede, pengen aku jualan Yakult biar bisa menyehatkan keluarga, biar bisa menyehatkan orang-orang di sekitar kita. Ada nggak syarat khusus kalau kita mau jualan Yakult nih di rumah kita? Baik, terima kasih Kang Rio ya. Jadi khusus untuk saya sendiri, saya mengcover daerah Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. Dan toko yang sudah terdaftar ini ada sekitar 3.500 toko. Jadi sangat mudah sekali kalau memang misalkan ada keinginan atau niat untuk menjual Yakult. Nah, di sini kita tinggal, tentunya kita harus mempunyai tempat usaha ya Kang ya. Harus punya dulu tempat usahanya atau toko ya, sekitar Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. Kita masih bisa kita cover. Terus yang kedua, di dalam tempat usaha atau toko tersebut mempunyai pendingin yang standar penyimpanan Yakult, yaitu pendinginnya bersuhu 0 sampai 10 derajat. Nah, bagaimana kalau memang misalkan di toko atau di tempat usaha tersebut tidak punya pendingin? Nah, kita bisa memberi bantuan, membantu ya dengan si pihak toko atau orang tersebut mengajukan peminjaman pendingin. Nah, nanti kalau memang misalkan berkeinginan untuk meminjam pendingin, nanti atau tim saya akan datang ya dengan mungkin hanya syaratnya fotokopi KTP saja, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Wow. Nah, untuk lebih lanjut nanti biar tim kita yang ke sana gitu loh Pak. Oke, yang penting kalau udah minat tinggal daftar aja gitu ya, dan nanti pendingin bisa dipinjamkan kalau memang punya pendingin ya. Jadi nggak usah atau mau repot-repot sekedar beli kulkas tanya-tanya, ya. mau sekedar tanya-tanya juga kita punya line telepon yang kita sediakan ya. Boleh Pak, di-share nomornya nih di mana? Nomor teleponnya di 0231 224 103 atau melalui handphone di 089 660 716 727.
seperti itu. Oke, itu dia Mani Mega Ya, Suara. Kang Buat Rio. yang ingin tanya-tanya dulu ya, atau mungkin lebih lanjutnya lagi, Ya, kalau misalkan berminat buka untuk menjual Yakult, bisa disamperin sama tim dari Yakult tentunya ya, untuk ya. dekatnya. Barangkali mau kenalan sama Pak Deden gitu. Aku mau sama Pak Deden, sampernya boleh ya Pak? Boleh, Boleh. boleh. Kita sama-sama Yakult. Ya, Terus Pak, di Yakult itu kan sekarang ada yang tadi sebutannya Ibu Yakult Lady, ya, itu yang suka ya benar Kang Rio. keliling gitu kan, dengan membawa kotak pendingin gitu kan. Nah, ada nggak persyaratan khusus juga buat mungkin pendengar yang pengen pengen juga menjadi Ibu Yakult Lady? Syaratnya itu apa aja sih? Oke, terima kasih ya Kang Ria ya, untuk pendengar setia Radio Mega Suara. Untuk saat ini, ibu-ibu Yakult Lady yang menjadi pelanggan atau pernah mengirimkan Yakult ke rumah pelanggan semua di wilayah Kuningan, kita sudah untuk saat ini sudah ada 55 ibu Yakult Lady, Oh, ya, ya. 55 Yakult Lady, dan kita ada 4 di tempat distribusi ya, tempat ibu-ibu Yakult Lady untuk mengambilkan Yakult untuk dikirim ke rumah pelanggan semua ya. Nah, untuk saat ini kita memang sedang buka ya, sedang buka di wilayah khususnya Kecamatan Madirancan ya, kita sedang Oh, ekspansi ke sana. oke. Nanti mungkin ada staf kita yang akan berkunjung ke rumah untuk coba menawarkan atau bergabung bersama dengan ibu-ibu Yakult Lady. Nah, Mhm, ibu-ibu Yakult Lady ini adalah wanita dewasa ya. Wanita dewasa syaratnya adalah usia minimal 23 sampai 38 tahun. mhm. Jika punya anak, usia terkecil minimal 2 tahun, dan pendidikan minimal SMP sudah bisa bergabung bersama kita semua ya. Yang Oke. paling penting adalah sehat jasmani dan rohani. Itu ya syaratnya Kang Rio, untuk syarat menjadi ibu Yakult Lady seperti itu. Wow, sangat mudah sekali ini ya untuk ibu-ibu semuanya. Nanti Rio bantu share ya untuk daerah Madirancan. Kebetulan kan dekat ke studio juga ya untuk Mani Mega Suara nih yang pengen juga ikutan menjadi ibu Yakult Lady. Tinggal lihat tadi persyaratannya gampang sekali. Usianya 23 sampai 38 tahun dan tentunya yang penting siap sehat jiwa raga gitu ya untuk menjadi ibu Yakult Benar. Lady ya. Jiwa Kalau raga, boleh betul. tahu nih jam kerjanya gimana Pak? Sistem jam kerja untuk ibu Yakult Lady nih. Oke, terima kasih ya. Untuk jam kerja Yakult Lady ini fleksibel ya. Jadi jam kerjanya kita minimal 5 jam per hari ya. Oke. Paginya 3 hari, sorenya paginya 2 3 jam, jam. sorenya 2 jam ya. Artinya sehari minimal 5 jam ya. Mhm. Jadi waktunya tidak terlalu lama untuk mengantarkan Yakult. Jadi cukup 5 jam saja per hari untuk mengirimkan Yakult. Dan kita sudah ada pelanggannya juga Kang Rio ya. Jadi Ya, pelanggannya sudah betul. disiapkan. Jadi Ibu Yakult Lady tinggal meneruskan mengirimkan Yakult ke pelanggan yang sudah disiapkan seperti itu. Wah, luar biasa. Udah ada data pelanggan tetapnya, tinggal kunjungin aja gitu ya, pelanggan-pelanggan yang sudah. Kalau misalkan buat pendengar yang pengen juga menjadi pelanggan tetap nih, apakah harus menghubungi Ibu Yakult Lady atau gimana nih, Pak? Oke, terima kasih ya. Untuk para pelanggan semua, jika ingin menjadi pelanggan tetap, kita bisa menghubungi ke nomor kantor kita ya, yang ada di wilayah Kuningan, Hmm? yaitu di nomor 0232 888 1341 ataupun di nomor HP 0859 Mhm. 262 38596 ya. Itu nomor kantor kita yang ada di wilayah Kuningan. Yang ada di Kuningan ini, yang ada di Jalak Ya, sana ya Pak ya, dekat studio ya, Mega Suara betul. ini. Oke. Betul. Terima kasih banyak. Nanti kita bantu share lagi untuk pada pendengar yang pengen menjadi pelanggan Yakult ya. Nanti mohon izin untuk nge-share nomornya ya Pak kepada para pelanggan Baik. biar bisa langsung diakses area para pendengar kita. Oke, Rio mau bagi tugas nih sama Pak Deden dan juga sama Pak Bayu untuk di menit-menit terakhir kebersamaan kita nih. Untuk Pak Deden, tugasnya adalah apa yang akan disampaikan Pak Deden kepada para pelanggan setia Yakult yang sudah setia sekali mengkonsumsi Yakult setiap harinya nih, Pak Deden, silakan. Oke, terima kasih para pelanggan setia Yakult ya di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Terima kasih sudah mengkonsumsi Yakult ya. Yakult memang minuman internasional berkualitas dari Jepang yang saat ini sudah ada 40 negara di dunia. Artinya meminum Yakult minimal 1 botol setiap hari, lebih banyak lebih bagus. Yang penting rutinitasnya ya, sehingga pada saat kita rutin minum Yakult, kesehatan kita akan terjaga, pencernaan kita sehat. Jika pencernaan kita sehat, otomatis kita bisa beraktivitas dengan normal ya. Untuk itu ibu-ibu Yakult Lady di wilayah Kuningan akan siap mengantarkan Yakult langsung ke rumah-rumah pelanggan semua. Oke. Demikian, semoga pelanggan-pelanggan semua sehat selalu ya.
Amin, Terima kasih. amin. Terima kasih Pak Deden. Nah, sekarang Pak Bayu nih, Yakult Ya. sampai ke tangan konsumen itu kan pastinya tidak lepas dari support dan juga kerjasama dari para pedagang dan juga para distributor Yakult ya, Pak Bayu. Apa yang mau Pak Bayu Ya. sampaikan pada para pedagang setia Yakult nih? Ya, yang pastinya saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua para pelanggan toko, ya. Terus terima kasih juga untuk para pendengar setia Radio Mega Suara. Dari saya, jaga selalu kesehatan Anda semua dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah, cukupi kebutuhan air putih harian, rutin berolahraga dan istirahat cukup setiap hari. Dan jangan lupa cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Tiap hari. Seperti itu, Oke. Kang Rio. Dan jangan lupa Mega Suara untuk Anda yang punya sosial media, Anda juga bisa berinteraksi bersama dengan Yakult ya, melalui Instagram @yakult_Indonesia atau Facebook Yakult Indonesia dan juga Twitter @Yakult Indonesia. Dan untuk informasi lebih jelasnya lagi mengenai Yakult, Anda bisa menghubungi layanan bebas pulsa Yakult di nomor 0800 1925 858 tentunya ya. Oke, closing statement Pak, boleh nih dari Pak Deden atau Pak Bayu menyampaikan apa lagi nih apa yang disampaikan kepada para pendengar setia Yakult yang pagi hari ini sedang menyimak tentunya. Silakan Pak Deden atau Pak Bayu menyampaikan closing statement-nya Pak. Dari Pak Deden saja. Pak Deden, Ya. Pak Deden. Oke, terima kasih untuk pendengar setia radio dan pelanggan setia Yakult ya. Terima kasih juga untuk pelanggan toko yang sampai saat ini menjadi pelanggan kita ya, termasuk pelanggan-pelanggan ibu-ibu Yakult Lady ya. Untuk saat ini kita tetap akan mengirimkan Yakult kepada pelanggan setia, gitu kan, untuk kita semuanya, dan tetap semoga semua pelanggan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin. Oke, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Deden, Pak Bayu atas waktunya sudah memberikan inspirasi dan obrolan yang sangat bermanfaat Baik, mengenai terima kasih. Yakult tentunya. Jangan lupa Pak di belakang layar kita akan pilih pemenang kuis ya Pak ya. Nanti kita bakal Baik. ngumumin Di belakang. ya Mega Suara. Ditunggu kedatangan souvenirnya ya. Siap. Ya, langsung ke rumahnya masing-masing. Baik, sehat selalu untuk Pak Deden, Pak Souvenir Bayu. ya. Ya, pos pendirnya asik. Jangan lupa buat Rio juga ya Pak ya. Oke, sehat selalu buat Pak Deden, Pak Bayu, salam buat Baik, teman-teman. terima kasih, Kang Rio. semuanya. Terima kasih. Yakult ya untuk menyehatkan Ya. para pelanggan setia Yakult di seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.